Halo, selamat siang Sobat Angler. Oke, baik lagi di acara mancing lagi nih kita kali ini. Kali ini saya lagi mancing di Sungai Ciliwung nih. Ini salah satu sungai yang ada di dekat rumah saya. Selain mancing juga saya akan sedikit berbagi informasi tentang beberapa fakta unik dari Sungai Ciliwung. Oke, kita lanjut. Fakta pertama, sungai bersejarah. Ya, betul sekali. Menurut sejarawan Bogor, Saleh dan Asasmita, Sungai Ciliwung merupakan benteng alam Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai dengan 1567. Hal ini terbukti ketika Kesultanan Banten berseteru dengan Kerajaan Pajajaran. Kesultanan Banten sendiri memerlukan waktu 40 tahun lebih untuk bisa menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Ini dikarenakan adanya benteng alam yang digunakan Kerajaan Pajajaran pada saat itu. Ya, selain Sungai Ciliwung, ada juga Sungai Cisadane, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak yang dijadikan benteng alam. Sungai Ciliwung sendiri sudah dikelola sejak zaman Belanda. Bagi Belanda, Sungai Ciliwung merupakan aset terbesar yang harus dirawat dan dijaga. Seperti halnya merawat ibu kota pada saat itu yang bernama Ibu Kota Batavia, atau sekarang kita lebih mengenal dengan kota Jakarta. Salah satu contoh hal yang Belanda lakukan dalam merawat Sungai Ciliwung adalah dengan membangunnya atau mendirikan sebuah bangunan yang bernama Bendungan Katulampa. Ya, betul sekali, Bendungan Katulampa ini adalah hasil kreasi dari zaman Belanda. Bendungan Katulampa sendiri dirancang dan didesain oleh salah satu insinyur terbaiknya pada saat itu. Insinyur tersebut adalah Insinyur Van Beren. Bendungan Katulampa sendiri dibangun guna melindungi ibu kota dan mengurangi efek banjir pada saat itu. Bendungan Katulampa ini mempunyai panjang total mencapai 74 meter, dilengkapi dengan 5 pintu pembagi aliran dan 3 pintu untuk menahan arus. Bendungan Katulampa ini diresmikan pada tanggal 11 Oktober tahun 1912 dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Belanda saat itu, Alexander William Frederick Edinburgh. Hingga kini Bendungan Katulampa selalu menjadi patokan dan tolak ukur ketika hujan dan banjir mulai datang dari kota Bogor. Fakta kedua adalah sungai yang membentang luas. Sungai yang mempunyai panjang 120 km ini meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, Cisarua, lalu mengalir ke kota Jakarta. Ciliwung mempunyai luas daerah aliran atau dapat disingkat dengan DAS, yaitu sekitar 387 km persegi. Fakta ketiga adalah sungai yang masuk dalam daftar sungai pemulihan. Sungai yang masuk dalam kategori sungai pemulihan, selain Sungai Ciliwung, ada juga beberapa sungai lainnya yang masuk dalam daftar sungai pemulihan. Ada 15 sungai, diantaranya Sungai Asahan, Sungai Toba, Sungai Siak, Sungai Musi, Sungai Sekampung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Sungai Serayu, Sungai Berantas, Sungai Kapuas, Sungai Moyo, Sungai Limbot, Sungai Sadang, dan Sungai Jenebarang. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar 2 triliun, dan dana tersebut dianggarkan untuk pemulihan sungai termasuk 15 danau dan 65 bendungan. Fakta keempat adalah hilang dan mulai berkurangnya jenis ikan. Nah, ini yang menjadi hal paling tidak menyenangkan nih buat kita nih para sobat angler. Karena berkurangnya jumlah ikan di Ciliwung hingga kini menjadi ancaman serius dan telah terbukti nih menurut data Lembaga Riset dan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita singkat dengan LIPI, dari 187 jenis ikan kini hanya sekitar 20% saja nih yang tersisa. Nah, 92,5%-nya itu telah punah yang diakibatkan oleh tindakan manusia dengan adanya pencemaran lingkungan dan tindakan penangkapan ikan secara illegal fishing. Pencemaran lingkungan sendiri itu dilakukan manusia. Hal yang paling parah salah satunya adalah pencemaran limbah. Pencemaran sungai oleh limbah ini menjadi faktor dan utama penyebab hilangnya ikan-ikan di sungai. Dan yang kedua adalah illegal fishing. Ada 2 faktor utama illegal fishing yang menjadi penyebab kehancuran dan hilangnya ikan-ikan di Sungai Ciliwung. Yang pertama dengan cara diobat atau kita sering dengar dengan istilah diracun. Ya,
Meracuni ikan di sungai ini adalah hal utama kerusakan dan hancur punahnya ikan di Sungai Ciliwung. Karena hal ini selain mencemari lingkungan juga membunuh semua ikan-ikan yang ada di sungai. Selain ikan besar, ikan kecilnya pun ikut hancur dan mati. Sehingga ini menjadi faktor utama hilangnya ikan-ikan di sungai. Untuk itu sobat, marilah kita jaga dan selalu ikuti peraturan pemerintah dengan tidak melakukan illegal fishing. Dan faktor keduanya adalah penangkapan ikan dengan cara disetrum. Ya, betul sekali. Memang dengan cara ini kita tidak menyadari bahwa hal ini juga menjadi penyebab utama dari hilang dan punahnya beberapa ikan di Sungai Ciliwung. Memang efeknya tidak terlihat. Tindakan penyetruman ini membunuh atau menghilangkan beberapa mikroba, plankton, dan binatang-binatang lainnya. Sehingga ikan-ikan tersebut tidak dapat makan dan susah mencari makanan, akan mengakibatkan kematian. Data LIPI menyebutkan sepanjang tahun 1910 sampai dengan tahun 2010, jenis ikan seperti ikan belida, ikan tawes, ikan putak, ikan berukung, ikan brek, ikan kepres, dan ikan hitam ini sudah tidak dapat lagi kita jumpai di Sungai Ciliwung. Ya, karena memang keberadaannya sudah punah dan sudah tidak ada. Sementara jenis atau spesies ikan lainnya seperti hampala, genggek, dan baung, keberadaannya pun kini sudah terancam punah. Ini terbukti ya sobat, ketika kita mancing ini ikan-ikan ini sangat sulit kita dapatkan. Untuk itu pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan untuk industri skala besar pemerintah telah melarang pembuangan limbah secara langsung ke sungai guna menghindari pencemaran lingkungan yang semakin parah dan hancur. Fakta kelima. Fakta kelima adalah sungai yang selalu diidentikan dengan banjir. Memang rasanya kita manusia tidak puas jika banjir datang selalu menyalahkan alam. Padahal banjir sendiri diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Sungai Ciliwung saat ini membutuhkan perbaikan ekologi seperti pembelian tutupan hijau serta resapan daerah air atau watershed. Menurut data pakar geografi dan keteknikan dari Universitas Indonesia, jarak 10 meter dari sungai ini seharusnya sudah tidak diperbolehkan lagi adanya bangunan, mengingat kemiringan tanah dapat mengakibatkan terjadinya longsor, serta penyumbatan aliran sungai oleh sampah. Pembangunan kantor dan perumahan di daerah resapan air atau rawa ini juga menjadi penyebab utama salah satu terjadinya banjir, dikarenakan hilangnya sebagian besar daerah resapan air yang seharusnya tersedia di Jakarta. Banjir di Jakarta sudah terjadi sejak zaman Belanda. Banjir pada zaman Belanda tidak separah saat ini. Ini disebabkan karena hancurnya ekosistem yang terjadi, namun tidak separah saat ini. Banjir di Jakarta saat ini semakin parah. Ini dikarenakan daya rusak lingkungan yang semakin meluas dan tidak terkontrol. Fakta keenam. Fakta keenam adalah adanya Hari Sungai Ciliwung. Saat ini setiap tanggal 11 November akan diperingati sebagai Hari Sungai Ciliwung. Momen ini sudah ada dan dilakukan sejak tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya penemuan 2 ekor bulus atau jenis kura-kura. Ini menunjukkan eksistensi hewan yang ada di Sungai Ciliwung untuk selalu kita jaga habitat dan kehidupannya. 11 November merupakan momen penting untuk membebaskan Sungai Ciliwung dari segala hal dan persoalan, agar menjadi sungai yang bermanfaat bagi masyarakat serta kehidupan makhluk lainnya. Nah, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang beberapa fakta unik Sungai Ciliwung. Informasi ini saya dapatkan langsung dari berbagai sumber dan saya rangkum hingga sedemikian rupa. Bagi sobat angler lainnya yang tahu atau lebih tahu tentang fakta unik lainnya, kalian bisa tambahkan di link komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian atau lainnya. Kalian bisa koreksi dan tulis di link komentar. Marilah kita berbagi sedikit ilmu demi menjaga lingkungan dan ekosistem di sungai. Sekian dari saya, wassalam, salam strike.